Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anggaran bahan baku. Ya, anggaran bahan baku menjadi salah satu anggaran yang dipelajari dalam anggaran perusahaan berkaitan dengan proses penentuan apapun yang terkait dengan perencanaan penganggaran bahan baku. Ya. Oke, kita langsung saja. Anggaran bahan baku ya, pengertiannya adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Jadi selama kurun waktu satu periode yang akan datang, itu apapun yang berkaitan dengan perencanaan penggunaan bahan baku itu dilakukan proses penganggaran. Ya. Jadi menganggarkan setiap apapun yang dibutuhkan pada proses produksi, ya, terutama berkaitan dengan bahan baku ya, bahan baku dan bahan penolong. Saya kira kenapa sih ini penting dilakukan ya? Karena untuk menjaga agar bahan baku selalu tersedia, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas produksi. Ya. Jadi poin pentingnya adalah ketersediaan bahan bakunya dulu. Ketika bahan bakunya sudah dipastikan tersedia, otomatis produksinya, proses produksinya itu akan berjalan normal ya. Jangan sampai misalnya ketika perencanaan atau penganggaran bahan baku ini tidak dilakukan ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak dapat pastikan ya stabilitasnya, nanti berkaitan dengan ketersediaan bahan baku misalnya, karena tidak dianggarkan dengan baik gitu. Ini juga berkaitan dengan pengalokasian ya. Saya kira untuk mengalokasikan bahan baku tentu diawali dengan proses pengidentifikasian ya. Pengidentifikasian berapa jumlah produknya gitu kan. Kemudian proses produksi, setelah itu baru bisa diidentifikasi berapa banyak sih bahan baku yang diperlukan selama kurun waktu satu periode ke depan. Oke, kemudian yang berikutnya, secara umum saya kira bahan baku dapat dibedakan ya, dapat kita bedakan menjadi dua kategori ya. Ada bahan baku langsung atau direct materials, kemudian ada bahan baku tidak langsung atau indirect materials. Jadi bahan baku yang langsung itu adalah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebagai bahan baku pokok. Ya. Kalau kita berbicara pisang goreng ya bahan bakunya pisang gitu kan. Artinya kalau tidak ada bahan baku tersebut, ya produknya tidak akan jadi gitu. Kalau nggak ada pisang goreng, pisang bagaimana bikin pisang goreng gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar. Misalnya ada pisang goreng, tepung Pak bahan bakunya. Tepung itu cuma bahan penolong gitu kan, bahan tidak langsung. Nggak ada tepung pun pisang bisa digoreng gitu. Oh minyak Pak, minyak kalau teknologi sekarang saya kira ada proses penggorengan tanpa menggunakan minyak gitu kan. Ya, banyak sekali. Jadi intinya seperti itu. Jadi bahan baku yang langsung dipakai, ketika bahan baku itu tidak ada, tidak bisa digunakan bisa digunakan bahan lainnya sebagai bahan pengganti gitu. Kemudian bahan baku yang sifatnya melengkapi ya, itu dimaksud bahan baku tidak langsung ya, atau sebagai pelengkap dalam proses produksi ya. Kalau bahan baku tidak langsung, bolehlah misalnya kita berbicara tepung terigu gitu ya, pada saat ngomongin tentang memproduksi pisang goreng ya, bisa jadi minyak gorengnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam penciptaan suatu produk atau barang, jadi lebih jelasnya tanpa adanya bahan baku tidak langsung ini sebuah produk atau barang akan tetap dapat diproduksi. Ya. Prinsipnya beda tuh. Ya. Jadi kalau bahan baku langsung itu tidak ada barangnya, tidak bisa diproduksi, gitu kan. Kalau bahan baku tidak langsung, ya, kalau tidak ada bahan baku tidak langsungnya pun sebetulnya barangnya bisa tetap diproduksi. Tapi ada kecacatan. Nah, di beberapa sisi tentu ada cacatnya gitu kan. Ya pisang goreng tanpa tepung saya kira juga ya pisang goreng cuman jadi nggak enak gitu aja. Oke, kemudian yang berikutnya tentang bentuk-bentuk anggaran bahan baku. Ya. Bentuk-bentuk anggaran bahan baku, anggaran kebutuhan bahan baku yang pertama, gitu kan. Merencanakan secara terperinci tentang jumlah bahan baku yang dibutuhkan.
Ya, jadi fokus dari anggaran kebutuhan bahan baku adalah merencanakan secara terperinci. Jadi detail sekali gitu tentang jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya anggaran pembelian bahan baku, yaitu proses merencanakan secara terperinci tentang pembelian bahan bakunya. Ya, beli di mana, berapa banyak, gitu kan? Bagaimana proses pembeliannya? Apakah langsung bertahap atau ada mekanisme lain yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Kemudian anggaran persediaan bahan baku. Nah, ini juga penting, artinya perencanaan secara terperinci tentang pengadaan persediaan agar proses produksi tetap terjaga. Jangan sampai kebanyakan pesan bahan baku tapi yang diproses juga sedikit-sedikit gitu kan. Akhirnya apa? Terjadi penumpukan. Dalam penumpukan terjadi kerusakan. Ada resiko yang kita tanggung. Jadi lebih bagus optimal. Ya. Jadi setiap kita membutuhkan dalam rangka memproduksi, bahan bakunya ada. Atau kalaupun menunggu, waktu tunggunya tidak terlalu lama. Dan saya kira tidak ada waktu tunggu kalau pada kondisi normal, karena ada safety stock yang harus kita siapkan. Nanti kita akan berbicara tentang safety stock juga. Gitu kan. Ada umur ekonomis sebuah bahan baku yang optimal, disimpan gitu dalam rangka untuk memenuhi kualitas atau standar kualitas produk yang ingin kita hasilkan. Kemudian anggaran biaya bahan baku, ya, itu merencanakan secara terperinci tentang besarnya biaya bahan baku. Ya, jadi tidak hanya berapa kebutuhannya, tapi berapa nominal yang kita keluarkan untuk mendapatkan bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya tentang tujuan anggaran bahan baku. Pertama, ya untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang dipakai gitu kan. Kalau kita tidak bisa memperkirakan bagaimana caranya gitu kan, bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Kemudian memperkirakan jumlah pembelian bahan baku. Ada jumlah optimal yang harus kita pesan sekali pesan untuk bahan bakunya. Gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku. Ya. Kita anggap bahwa harga bahan bakunya tetap gitu. Dengan tingkat pembelian yang berbeda, tentu kita bisa mempertimbangkan atau bisa menganggarkan berapa biaya yang kita butuhkan untuk sekali pembelian bahan baku. Gitu. Kemudian sebagai dasar penentuan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga. Harga pokok produksi bisa kita tentukan ketika kita mengetahui berapa banyak detail bahan baku yang diperlukan dan berapa rupiah dana yang kita keluarkan untuk membeli setiap unit bahan baku yang kita produksi. Ya, itu menjadi harga pokok produksi. Masuk nanti variabel-variabel yang lain juga ada ya, yang masuk. Kemudian ada yang namanya penentuan harga dari harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu bisa juga ditentukan nanti harga jualnya berapa gitu kan. Ya, dengan metode-metode full costing dan lain sebagainya, itu juga nanti akan berujung atau berimbas pada harga jual. Ya. Kemudian sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku. Ya. Nah, bahan baku ini harus dikontrol. Jangan sampai misalnya kita sudah tekan kontrak dengan penyedia bahan baku, begitu, perusahaan penyedia bahan baku, tanpa kita ketahui berapa besar kebutuhan kita dalam kurun waktu tertentu dalam pecahan-pecahan periodenya. Kalau kita berbicara satu periode 1 tahun, berarti 1 bulan itu kita butuhnya berapa gitu. 1 hari butuhnya berapa gitu. Nanti ada keputusan pembelian tuh, mau dibeli secara bertahap mekanismenya atau seperti apa gitu. Nah, semuanya akan kita pertimbangkan setelah kita melakukan proses penganggaran bahan baku gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran bahan baku. Ya. Yang pertama, ya, anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan bakunya saja. Ya. Jadi hanya berbicara tentang kuantitas dulu, anggaran bahan bakunya. Kemudian anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Ya. Kalau perusahaan kita memproduksi produk lebih dari satu, ya proses penganggarannya berarti juga lebih dari satu gitu kan. Meskipun misalnya
bahan baku yang diperlukan sama gitu. Kita jual pisang goreng, keripik pisang, ada apa lagi yang dari pisang ya, contohnya pisang goreng, keripik pisang, misalnya apalagi molen gitu misalnya. Molen kan ada pisangnya gitu, tapi kan dia satu buah bisa jadi berapa banyak gitu nanti gitu. Nah, bahan baku yang dibuat anggarannya itu disesuaikan dengan berapa jumlah produk yang akan kita buat. Jenisnya, jenis produk yang akan kita buat. Bukan jumlahnya tapi jenisnya. Nah, setiap jenis itu nanti akan diperlukan treatment penganggaran produk penganggaran bahan baku yang juga berbeda gitu kan. Kemudian anggaran bahan baku dibuat untuk satu periode anggaran tertentu. Ya, ada kurun waktunya, ada periode tertentu yang harus kita jadikan sebagai acuan. Kemudian anggaran bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian real bahan baku. Ya. Pemakaian real itu didapat dari mana? Ya dari data historis lah. Data-data kebutuhan bahan baku tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Ada analisa, ya, gitu kita bisa analisa tren garis lurus, bisa analisa momen dan lain sebagainya gitu kan. Ya, itu digunakan sebagai dasar kita untuk mengaktualisasikan gitu kan atau membuat itu terlihat nyata gitu kan. Jangan sampai apa yang kita buat itu hanya sebatas rencana tanpa dasar gitu loh ya. Jadi kalau ada rencana tanpa dasar ya berarti eh, belum tentu itu realitanya yang akan kita implementasikan nanti gitu. Tapi kalau kita berbicara anggaran berarti sudah ada dasar yang kuat gitu kan, tentang implementasi real dari penggunaan bahan baku. Oke, kemudian yang berikutnya tentang informasi dalam anggaran bahan baku. Yang pertama berisi tentang jenis produk jadi yang akan dihasilkannya. Kemudian jenis bahan baku yang digunakan. Kalau bahan bakunya ada 4 item, ya semuanya dijabarkan. Kemudian departemen produksi yang dilalui dalam proses produksinya, gitu kan. Kemudian standar usage rate, ya. Kemudian waktu penggunaan bahan baku, ada kualitas produk jadinya. Nah, kemudian bahan baku harus sangat diperhatikan karena apabila terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, maka akan berpengaruh pada kualitas produknya, kuantitas produknya, sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Makanya semuanya harus diidentifikasi secara optimal. Ya, ada dasar yang kuat dalam rangka penentuan angkanya, gitu kan, angka jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Sekali saja salah dalam melakukan proses penganggaran bahan baku, tentu nanti akan berakibat kepada kualitas dan kuantitas, terutama kuantitas ya. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, berarti kan kita berbicara tentang kuantitas. Tapi kalau kita berbicara spesifikasi, tentu nanti imbasnya akan berakibat kepada kualitas produk jadi, gitu ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan, ya kalau kita berbicara biaya tentu kapasitas produksi kita itu seberapa, nanti dikonekkan dengan kebutuhan bahan bakunya gitu kan. Kebutuhan bahan baku itu disesuaikan lagi dengan biaya gitu kan. Nah, biaya yang dikeluarkan ini dalam rangka untuk memenuhi permintaan gitu kan, permintaan produk jadinya gitu. Kalau kita tidak tahu dari hulu ke hilir tentang informasi semua, otomatis nanti biaya yang dikeluarkan akan sama untuk per unit bahan bakunya, tapi akan sangat membebankan ketika misalnya tidak semua bahan baku itu terserap untuk diproduksi menjadi produk jadi. Gitu ya. Oke, sehingga butuh ketentuan dan standar kualitas produk yang disebut standar usage rate gitu ya. Oke, nanti kita bahas tentang SUR. Nah, ini dia. Adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang digunakan atau yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan produk jadi. Ya. Misalnya untuk membuat satu buah barang, gitu, memerlukan bahan baku A 5 satuan unit, gitu kan. Kemudian memerlukan juga bahan baku B 20 satuan unit. Gitu kan. Jadi kombinasi 5 bahan baku A dengan 20 bahan baku B itu akan menghasilkan satu produk yang namanya produk X gitu misalnya. Itu standar usage rate ya maksudnya.
Kemudian tujuan dari penggunaan SUR adalah menghindarkan perusahaan dari pemborosan biaya yang berkaitan dengan bahan baku dalam proses produksi. Ya. Nih manfaat dari SUR untuk mempertahankan mutu, rasa, dan atau kekuatan. Ya. Teman-teman kalau berkecimpung di industri kuliner, ya, kuliner itu tidak hanya masalah feel orang dalam memasak sebetulnya, tapi bagaimana standar kebutuhan bahan baku yang dia gunakan dalam setiap racikan makanannya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang standar mutu, berarti ada standar proses, ada standar komposisi, ya. Nah, itu semua yang dijabarkan gitu. Kalau kita misalnya mau buat nasi goreng, nasinya harus 1.500 biji gitu misalnya, kemudian ditambah dengan bumbu garamnya berapa gram, kemudian ditambah dengan bawang merah, bawang putih berapa gram juga begitu. Semua yang terlibat di dalamnya harus diidentifikasi dan dibuat standarnya gitu, ya. Itu dalam rangka untuk mempertahankan mutu, rasa, dan kekuatannya. Kalau orang dulu bilang masak itu kan tergantung siapa yang masak dan bagaimana tangan dinginnya mengolah bahan itu menjadi sebuah produk kuliner gitu kan. Nah, saya kira itu bisa saja dipatahkan dengan standar mutu yang jelas. Ya. Kita tahu beberapa perusahaan franchise itu memiliki standar mutu yang baik ya, meskipun ditangani oleh tangan-tangan yang berbeda gitu kan. Karena apa? Dia punya standar gitu. Ada standar yang digunakan, yang diterapkan dan tidak boleh dilanggar. Ya. Kemudian dapat menghindari pemborosan biaya penggunaan bahan baku dalam proses produksi atau terjadinya efisiensi biaya produksi. Saya kira ini sudah cukup jelas. Akan dapat diukur waktu atau durasi dalam proses produksi dan juga berapa jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi untuk mengolah sedemikian banyaknya bahan-bahan baku tadi, itu kan diperlukan orang-orang berbeda gitu kan, diperlukan proses-proses yang berbeda sampai sebelum dia digabungkan menjadi dirakit menjadi sebuah produk jadi gitu ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nih berapa tenaga kerja yang harus diperlukan dalam setiap proses produksi, proses pengolahan bahan baku gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku memuat tentang jenis barang jadi yang akan dihasilkan, kemudian jenis bahan baku yang digunakan, kemudian bagian-bagian yang dilalui, ya, SUR ya, kemudian waktu penggunaan bahan baku, ya. Kemudian di sini ada berbicara tentang kebutuhan bahan baku sama dengan jumlah unit produksi dikali dengan SUR-nya. Kemudian tujuan anggaran kebutuhan bahan baku ini ada memberi data kepada bagian pembelian, ya, sehingga bagian pembelian dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembelian bahan baku dengan baik. Ya. Kemudian memberi data untuk penyusunan anggaran biaya bahan baku setiap jenis produk. Kemudian menentukan tingkat persediaan yang optimal. Ya. Jadi ada optimalisasi tingkat persediaan yang bisa dilakukan ketika melakukan proses penganggaran kebutuhan bahan baku ini secara baik. Ya. Kemudian sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemakaian bahan baku. Oke, ini contoh implementasinya ya kita lihat. Ini hanya sedikit contoh implementasi dari anggaran bahan baku ya. PT Tiga Jama memproduksi dua macam barang. Ada barang A dan barang B dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z ya. Barang A itu misalnya pisang goreng, barang B itu keripik pisang. X, Y, Z ya. Nah, ini ada rencana produksi selama 6 bulan mendatang gitu kan. Bulan pertama, bulan Januari itu barang A itu dia merencanakan akan memproduksi sebanyak 11.000. Ya. Barang B itu 8.000. Gitu. Barang B ini anggaplah keripik pisang gitu misalnya. Kemudian Februari sama seperti ini datanya gitu kan. Nah, ini ada standar bakunya. Ya. Jadi ada standar penggunaan SUR-nya untuk setiap bahan tersebut ya. Jadi untuk memproduksi barang A ya, itu dibutuhkan bahan baku X, anggaplah ini kan pisang goreng nih, yang A itu pisang goreng, maka bahan baku X-nya gitu kan, X itu kita anggap misalnya pisang, gitu kan.
Kemudian yang G-nya itu tepung, kemudian yang Z-nya itu minyak goreng gitu misalnya. Nah, dari situ kemudian susunlah anggaran kebutuhan bahan baku bagi 3 zaman untuk periode Januari sampai dengan Juni. Nah, itu kita lihat ada penyelesaiannya seperti itu ya, di bulan Januari gitu kan. Untuk barang A ya, fokus ke barang A dulu ya. Produksinya direncanakan sebanyak 11.000 gitu kan. 11.000 tentu dengan bahan baku X sebanyak 2 unit ya. Sebanyak 2 unit dengan kebutuhan 22.000, kita asumsikan bahwa harga barang itu 11.000 per unit gitu kan. Kemudian yang bahan baku Y gitu. Bahan baku Y itu diproduksi untuk tiga unit untuk memproduksi satu barang ya, kombinasi XYZ 322 gitu ya. Itu otomatis nanti akan ketemu hasilnya sesuai dengan standar kebutuhan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi berdasarkan perhitungan ini maka didapat kesimpulan kalau seandainya kita ingin memproduksi barang tersebut ya dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang sudah kita identifikasi kebutuhannya, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bahan X-nya itu sebanyak 144.000 gitu kan. Kemudian untuk bahan Y-nya itu sebanyak 216.000 dan begitu seterusnya ya. Jadi ini berkaitan dengan jumlah kombinasi bahan bakunya ya, dikaitkan dengan jumlah barang yang ingin diproduksi selama kurun waktu tertentu gitu kan. Jadi ini sebetulnya masih sangat simpel ya, pengerjaannya masih sangat simpel. Jadi kita hanya perlu mengidentifikasi berapa rencana yang ingin kita produksi, kemudian untuk membuat produk A itu atau membuat sebuah produk itu diperlukan bahan baku apa saja sebanyak berapa gitu kan. Baru kita kalkulasikan semua ya. Baru kita kalkulasikan. Jadi proses kalkulasinya ini bisa ketemu nanti angkanya. Jadi kebutuhan bahan baku untuk bikin produk A itu seberapa gitu kan. Dan apa aja gitu. Oke, saya kira itu bagian pertama dari proses anggaran bahan baku ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian jadikan sebagai media pembelajaran juga ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.